Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aprilianto Rizky dari kelompok 4 dari jurusan Psikologi Islam. Kali ini saya akan membahas tugas TOT yang berjudul Alur Pendaftaran dan Legalitas Koperasi. Di sini saya akan membahasnya dengan ringkas. Mari kita bahas. Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Tujuan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Adapun dasar hukum koperasi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara online. 4. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Dan yang terakhir, Permen KUMKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi. Adapun proses pengajuan badan hukum koperasi berdasarkan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Yang pertama, tahap permohonan nama koperasi. Kedua, tahap permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Tahap permohonan nama koperasi. Pertama, permohonan pemakaian nama koperasi diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. 2. Pemohon terdiri atas para pendiri atau kuasa para pendiri yang memberikan kuasa kepada notaris. Yang terakhir, permohonan diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Format pengajuan nama koperasi paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi. Tahap permohonan pengesahan badan hukum koperasi. Pertama, pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. 2. Permohon pengesahan akta pendirian koperasi diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. 3. Permohon pengesahan akta pendirian koperasi dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, permohonan pengesahan akta pendirian koperasi harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. KSP garing KSPPS atau USP garing USPPS
terhadap pengesahan akta pendirian koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus yang meliputi: yang pertama, rencana kerja paling singkat 3 tahun. 2. Administrasi dan pembukuan. 3. Nama dan riwayat hidup calon pengelola. Yang terakhir, daftar sarana kerja. Pengurusan surat izin usaha simpan pinjam koperasi proses melalui Badan Perizinan setempat dengan sistem OSS atau Online System Submission. Persyaratan nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi. Ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai secara sah oleh koperasi lain, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau tidak kesusilaan, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Yang terakhir, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Tugas dan wewenang pengawas. Tugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang pengawas yang terdiri dari: pertama, meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang terakhir, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Proses akhir pembubaran koperasi oleh pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kok bisa dibubarkan koperasi oleh pemerintah. Yang pertama, Menteri menerima atau menolak surat pernyataan keberatan dari koperasi merupakan keputusan terakhir. 2. Bila dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 4, maka rencana pembubaran koperasi dinyatakan batal demi hukum. Yang ketiga, Menteri menyampaikan keputusan pembubaran koperasi secara tertulis memakai surat tercatat kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi. Yang terakhir, dalam hal kepengurusan atau anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan pembubaran koperasi dengan menempelkan keputusan pembubaran koperasi pada papan pengumuman di tempat kedudukan koperasi. Pengumuman di media cetak maupun media elektronik atau media lainnya.